Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'allima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8 dari orang-orang yang masuk Islam pada Fatah Makkah, yaitu Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau ini Ummu Hani binti Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, seibu. Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidah Ummu Hani ini seabah dan seibu. Masih punya saudara Aqil, Talib, tapi yang seibu 3, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali, dan Sayyidatuna Ummu Hani. Nama aslinya ada yang mengatakan Fakhitah, ada yang mengatakan namanya Fatimah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Jadi ada yang mengatakan namanya Fakhitah, ada yang mengatakan namanya Fatimah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Cuman yang paling dikenal namanya adalah Fakhitah. Tapi lebih dikenal lagi dengan kunyahnya, yaitu Ummu Hani. Beliau masuk Islam pada Fatah Makkah. Beliau saat itu masih menjadi istrinya Hubairah bin Abi Amr al-Makhzumi. Hubairah bin Abi Amr al-Makhzumi. Hubairah bin Ubay. Hubairah bin Ubay. Ada mengatakan Hubairah bin Amr bin Aid. Ada beberapa riwayat tentang nama suaminya. Ada yang mengatakan Hubairah bin Ubay, ada yang mengatakan Hubairah bin Amr bin Aid bin Umar bin Imran bin Makhzum al-Makhzumi. Akhirnya karena beliau masuk Islam, pisah dengan suaminya. Bahkan pisahnya itu si suami kabur ke Najran. Nah, karena nggak mau masuk Islam akan dibunuh, termasuk yang akan dibunuh, melarikan diri dia ke Najran. Ummu Hani masuk Islam dan dipinang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dijadikan istrinya Nabi. Nah, ini juga bisa jadi dalil bahwa sepupu itu boleh nikah, bukan mahram. Maka jangan terus nanti, oh iki adikku, adik ponaan, ya nggak ada, bukan mahram. Bersentuhan nggak boleh, bertemu juga nggak boleh. Ya. Artinya bertemu itu berdua nggak boleh. Ya, bukan adik kandung aja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sepupu. Karena itu harus betul-betul dibatasi, ya dibatasi. Akhirnya ketika dipinang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya dulu sebelum Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, bahkan Rasulullah itu sudah meminang Ummu Hani
Bahkan saat itu yang meminang bukan hanya Rasulullah, ya sama Hubairah ini. Tapi Abu Thalib memberikan kepada Hubairah. Lebih dipilih Hubairah. Bukan berarti Rasulullah kalah, enggak. Tapi karena Abu Thalib punya alasan, sebab sering sudah terjadi hubungan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim, satu sama lain. Perempuan Bani Makhzum sering dinikahi oleh Bani Hashim dan seterusnya demikian. Sering terjadi seperti itu. Nah, sehingga nggak enak kalau ditolak Hubairah ini. Akhirnya dinikahkan oleh Abu Thalib dengan Hubairah. Katanya Sayyidah Ummu Hani, wallahi, demi Allah, inni kuntu la uhibbuka fil jahiliyah fa kaifa fil Islam. Dulu aku di masa jahiliyah, demi Allah aku lebih senang kamu daripada Hubairah, apalagi di Islam. Di masa jahiliyah aku lebih memilih kamu. Nah, tapi karena sudah keputusan Abu Thalib, Ummu Hani menerima. Tapi kalau sekarang aku untuk menjadi istri kamu, enggak lah. Bukan karena enggak mau dinikahi Nabi karena sudah punya istri banyak, enggak. Lakinni imra'atun musbiyatun, karena aku ini perempuan yang sudah punya banyak anak. Fa akrahu an yu'dzuk, aku khawatir ini nanti anak-anakku mengganggu kamu. Itu jadi alasan Ummu Hani. Ada riwayat beliau beralasan bahwasanya haqquz zauj azim, haknya seorang suami itu besar, yang harus aku jalankan, kewajibanku kepada suami itu besar. Aku khawatir an udayyi'a haqqaz zauj, aku tidak bisa menjalankan hak engkau sebagai suami nantinya. Jadi beliau karena sibuk dengan putra-putrinya, karena juga beliau sudah berpisah dengan suaminya, khawatir nggak bisa menjalankan haknya Rasulullah sebagai suami nantinya. Itu alasan mengapa beliau nggak mau. Sudah, akhirnya Nabi SAW mengatakan khairun nisa'in rakibnal ibil, sebaik-baik wanita yang menunggangi onta, artinya yang punya beban yang dipikul, itu adalah nisa Quraisy ahnahu ala waladih, perempuan Quraisy yang paling sayang kepada putra-putranya. Jadi perempuan-perempuan Quraisy itu banyak di antara mereka yang betul-betul sayang kepada anaknya. Jadi lebih fokus, lebih mementingkan kepentingan anaknya daripada dirinya. Itu juga mestinya dimiliki oleh seorang wanita. Jangan karena sudah menjanda bingung nikahnya, nggak bingung anaknya. Kalau mau nikah lagi itu perhatikan kira-kira nanti anaknya gimana. Kecuali anaknya sudah mandiri, cul kabeh ya, bebas, nggak punya beban, sudah tenang dia. Tapi kalau anak-anaknya masih kecil, ya menikah dengan orang yang mau mengurusi anaknya juga. Jangan sampai nanti terlantar itu anak-anaknya. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Ummu Hani, diriwayatkan dari beliau Ummu Hani, beliau menceritakan, "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fatah." Di tahun di Fatah Makkah itu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu yaghtasil. Aku mendapati Rasulullah posisi dalam keadaan mandi. Wa Fatimah ibnatuhu tasturuhu bithaub. Dan Sayyidah Fatimah menutupi Rasulullah dengan pakaian. Ditutupi oleh Sayyidah Fatimah. Akhirnya Ummu Hani mengucapkan salam.
Tanya Rasulullah, man hadhi, siapa perempuan ini? Dijawab oleh Ummu Hani binti Abi Thalib. Langsung disambut oleh Nabi SAW, marhaban bi Ummi Hani, ya, selamat datang Ummu Hani. Ketika Rasulullah selesai daripada mandinya, Nabi sholat 8 rakaat dengan menggunakan satu pakaian yang ditutupkan di seluruh tubuhnya. Ketika selesai daripada sholat, Sayyidah Ummu Hani mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, za'ama bin Ummi Ali bin Abi Thalib, ya, annahu qatilun rajulan ajartuhu fulan ibn Hubairah. Saudaraku ibn Ummi, ya, karena sekandung ya. Biasanya kalau sekandung itu pakai dari ibunya. Seabah dan seibu biasanya dipakai ibunya. Kalau punya ibu lain, ibu sambung, itu biasanya langsung mengatakan ibn Ummi karena lebih mengerucut. Ibn Ummi karena ibunya satu, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far dan Sayyidah Ummu Hani. Ini ibunya satu, yaitu Fatimah bintu Asad, ya, Fatimah bintu Asad. Bahwasanya Ali ini akan membunuh satu orang yang aku jamin, yang aku jadikan pegawaiku, Fulan ibn Hubairah. Ada yang mengatakan ibn Hubairah itu yang dimaksud adalah Al-Harits bin Hisham. Ada yang mengatakan Zuhair bin Abi Umayyah. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ada beberapa riwayat. Dia akan membunuh orang yang aku sewa, katanya Sayyidah Ummu Hani. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Aku berikan kebebasan orang yang engkau sewa tadi. Nah, ini juga diambil dalil dalam ilmu fikih bahwa ketika ada seorang kafir, walaupun dia memerangi Islam, tapi ketika ada satu orang yang menjamin atau bahkan negara menjamin keamanan untuk dia, maka tidak boleh dibunuh. Hukumnya dia walaupun harbi tapi mu'amman, diberikan keamanan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada yang disewa oleh Ummu Hani. Nah, saat itu waktu duha. Nah, di sini menunjukkan kemuliaan beliau ada dua. Ada yang pertama, memberikan kesempatan bagi orang yang dijamin oleh Ummu Hani untuk selamat daripada terbunuh saat peperangan ataupun yang lainnya. Yang kedua, kemuliaan beliau saksi mata tentang sholat duhanya Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada riwayat tentang sholat duhanya Nabi kecuali dari Ummu Hani. Ya, khusus ya, dalilnya sholat duha 8 rakaat itu ya dari Ummu Hani, nggak ada yang lainnya. Sebagian ulama menyatakan demikian. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi ada 46 hadis karena masuk Islamnya sebentar sebelum wafatnya Nabi setelah Fatah Makkah. Dan beliau punya satu hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu tentang sholat duha ini. Yang menimba ilmu dari beliau, mengambil riwayat hadis dari beliau, cucunya yang bernama Ja'dah, serta pelayannya yang bernama Abu Saleh, Mujahid bin Jabr, serta Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya. Beliau wafat, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau wafat setelah tahun 50 Hijriah ya. Jadi beliau wafat setelah tahun 50 Hijriah. Putra-putranya ada 4, ada Amr, ada Ja'dah,
ada Hani, karena itu dipanggil dengan Ummu Hani. Ada Yusuf, jadi dia punya anak namanya Ja'dah, punya cucu juga namanya Ja'dah. Ini sekilas daripada Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita kita wanita yang berilmu, yang memberikan manfaat untuk garis keturunan setelahnya, menjadi yang pendukung mengibarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.